Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Zaroni di channel I Am Ilzaro. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal TPA SPM BPK Instan untuk program Diploma 4 Tugas Belajar yang sebelumnya. So buat teman-teman yang baru gabung di video ini, teman-teman wajib banget nih nonton part 1 dan part 2-nya biar nggak ketinggalan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar kalau ada video terbaru teman-teman ternotifikasi. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai pembahasannya. Nomor 61, Dimas menabung di bank dan dalam 1 tahun telah menjadi Rp2.700.000. Jika bunga bank sebesar 8% per tahun, berapakah uang yang ditabung Dimas ke bank? Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman ya, ini ada rumusnya. Jadi gini caranya, biar enak aja ya. Tabungan akhir itu kan dia dapat dari, tulis dulu ya, tabungan awal pastinya dong ya. Tabungan awal, langsung kita kalikan dengan bunga plus mula-mula gitu kan ya, 100% gitu kan ya. Nah, jadi kita langsung masukin aja nih. Tabungan akhirnya udah dapat kan, yaitu Rp2.700.000. Tabungan awalnya ditanya, kita ganti X aja ya. Dikalikan dengan bunganya kan 8%. Ditambah dengan 100 jadi berapa? 108%. Nah, seperti ini kan. Kalau ditanya nilai X atau tabungan awal, maka Rp2.700.000 kita bagi gitu kan ya. Kita bagi dengan 108%. Alias berapa? 100 per 108. Langsung aja kita balik gitu kan ya. Nah, kita sederhanain aja. Ini sama-sama kita bagi dengan 27. Ini sisa 1, sini ada 4. Nah, 100 dibagi 4 itu kan 25. 25 dikalikan 100.000 jadi berapa? Maka X-nya adalah Rp2.500.000. Oke, seperti itu. Selanjutnya nomor 62, awal mulanya adalah suatu bilangan pecahan. Ya, lalu diubah menjadi pecahan baru dengan cara pembilang diturunkan 25% dan penyebut dinaikkan 25%. Besarnya pecahan baru tersebut mengalami perubahan dibanding pecahan lama sebesar berapa persen ya teman-teman? Oke, caranya seperti ini. Jadi awal-awal teman-teman bikin dulu nih sebuah pecahan ya. Misalnya kalau sini aku simbolnya adalah P per Q, boleh lah ya. Nah, ini kan ketentuannya adalah pembilangnya diturunkan 25% dan penyebutnya dinaikkan 25%. Jadi yang atas kalau diturunkan 25% jadi berapa? Langsung aja ya 100 dikurangin 25 gitu. Pokoknya kalau udah persentase anggap aja awal itu adalah 100%. Jadi 75% dari P terus dibagi dengan berapa? Penyebutnya dinaikin 25. Jadi 125%. Dari 100 ditambah dengan 25 ya. Jadinya 125. Oke, ini langsung kita sederhanakan aja. Persennya kita coret, tinggal 75 sama 125. Sama-sama kita sederhanakan, sama-sama bagi 25. Jadi berapa nih? Atasnya 3, bawahnya berapa? Ada 5. Seperti itu. Betul ya? Nah, sekarang kita lihat. Di sini kan 3/5 dari si PQ. PQ ini kan awal-awal tadi kita bikin aja 100% ya. Betul nggak? Ini kan, ini PQ kan ya. Nah, jadi PQ-nya kita ubah nih. Kita kalikan dengan 100%. Berapa hasilnya? 100 bagi 5, 20. 20 kali 3, 60%. Jadi besarnya pecahan baru tersebut mengalami perubahan dibanding pecahan lama sebesar 60%. Mudah banget teman-teman. Nomor 63, untuk memanen cengkeh 50 buruh perlu waktu 4 jam. Jika buruh yang ada hanya 30 orang, memanen cengkeh akan selesai dalam waktu berapa jam? Nah, sebelumnya kita cek dulu. Di sini materi perbandingan kan ya. Perbandingan ada 2, senilai dan berbalik nilai. Kalau kita lihat dari soal nomor 63, ini udah jelas adalah perbandingan apa? Berbalik nilai, ya betul. Ya karena di sini ada orang dan waktunya udah pasti berbalik nilai. Oke, langsung aja pakai cara cepat ya. Jadi gini, 50 itu kan 4 jam, gitu kan ya. Nah, terus dibutuhkan apa lagi nih? Jika buruhnya ada 30 orang, oke, ini dalam waktu berapa gitu. Langsung cara cepatnya adalah 50 dikalikan 4 sama dengan 30 kalikan T. Maka untuk mencari T, 50 dikalikan 4 dibagi dengan 30. Ini coret. Ya, 5 kali 4 itu 20 per 3. Nah, ini untuk waktunya, yaitu 20 per 3 jam. Nah, tapi kan sedangkan kalau kita lihat di opsi, bentuknya seperti ini ya. Ada jam, ada menit, ada jam, ada menit, dan seterusnya. Berarti kalau gitu, kita bikin 20 per 3, kita kalikan dengan 60 aja, ya. Oke, 60 bagi 3 ini 20, ya. 20 kali 20 ada berapa? 400, ya. 400 menit, gitu. Ya, 400 menit itu sama dengan berapa? 400 dibagi dengan 60. Jadi ada 6 jam. Sisa berapa? 40 menit ya? Iya, betul. 6 jam 40 menit. Jadi jawabannya yang C. Berikutnya nomor 64. Dalam suatu maket, ukuran 1,25 mm setara dengan 1 meter. Jika panjang tanah pada maket tersebut 3,5 cm, panjang sesungguhnya adalah berapa?
Ya teman-teman, di sini nomor 64 lagi-lagi soal perbandingan ya. Kalau ini tebak perbandingan apa nih? Ya ada ukuran, terus ada ukuran lainnya juga ya perubahannya. Apa? Senilai, betul banget ya. Jadi nomor 64 ini adalah perbandingan senilai. Kita langsung aja bikin ya. Pertama kan 1,25 mm kita tulis. 1,25 mm. Oke, satuannya nggak usah ya. Itu hasilnya jadi apa? 1 meter. Berikutnya yaitu 3,5 cm pada market. Nah, panjang sesungguhnya itu berapa? Nah, kita ubah aja nih. Di sini kan milimeter jadi meter ya. Nah, karena yang di bawahnya sentimeter dan satuannya adalah meter, berarti enaknya kita ubah ke dalam bentuk milimeter juga, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau dari sentimeter ke milimeter berapa turunnya? Ya kan ada urutannya gini ya. Kita ulang lagi ya. km, hm, dan m ya kayak cacing. dm, cm, mm. Nah, dari cm ke mm itu kan turun 1 kali, berarti kita kalikan dengan 10. Nah, 3,5 kalikan 10 berapa? Jadi 35 mm ya. Oke, kita tulis 35 mm. Nah, ini berapa? Kita bikin X aja ya. Oke, sekarang kita ubah ke dalam bentuk pecahan yang desimal ya. 1,25 itu berapa sih pecahannya? 5/4 dibagi dengan 35 sama dengan 1/X. Oh, udah, langsung kita kalikan silang teman-teman ya. 5/4 X, gini ya, sama dengan 35. Maka nilai X-nya adalah 35, yang bawah langsung kalikan 4 aja ya. Nah, kalikan 4 dibagi dengan 5, hasilnya berapa? Coret 35 bagi 5, 7, 7 kali 4, 28. Ya, jadi jawabannya 28 meter. Berikutnya nomor 65, sebanyak 6.594 botol air dihabiskan oleh 314 serdadu perang selama 10 jam. Jumlah rata-rata konsumsi air oleh serdadu setiap 2 jam itu adalah berapa banyak? Nah, berarti kalau gitu kita hitung dulu nih, berapa botol sih yang dihabiskan oleh setiap orang, gitu kan ya. Jadi 6.594 langsung kita bagi dengan 314 dulu. Kalau dihitung nanti ya teman-temannya hasilnya adalah 21 botol per orang nih. Nah, ini dalam waktu 10 jam. Nah, sekarang ditanya, dalam waktu 2 jam jumlah rata-rata konsumsi air oleh serdadu itu berapa? Nah, seperti gini ya. Ini kita ganti dengan X saja. Berapa botol sih setiap 2 jam? Kan sama aja kan ya, perbandingan senilai berarti kan. Oke, langsung aja. Langsung ini kita kalikan silang. Jadi 21 dikalikan dengan 2 sama dengan 10X. Maka untuk mencari nilai X-nya adalah 21 dikalikan 2 dibagi dengan 10. Oke, ini kita sederhanakan. 2 sama 10 sama-sama dibagi 2, sisa 5. 21 dibagi 5 ada berapa? 4,2 botol. Oke, jadi jawabannya nomor 65 yang C. Nomor 66, untuk membuat senjata Nanggala butuh tembaga dan perak dengan komposisi 10:1. Jika berat senjata adalah 99 kg, butuh perak sebanyak berapa? Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini teman-teman ya. Ini kan Nanggala itu. Jadi kalau kita tuliskan seperti ini teman-teman ya. Nanggala itu diperoleh atau dibuat dari komposisi tembaga dan perak, gitu kan, tembaga tambah perak. Nah, perbandingannya berapa? Tembaga dan perak aja perbandingannya 10:1, seperti itu kan. Nah, di sini ditulis jika berat senjata adalah 99 kg. Jadi, ini kalau kita total itu adalah 99 kg. Butuh perak berapa sih biar ini semua bisa terbentuk gitu kan ya. Nah, ini ada triknya teman-teman. Kalau udah dikasih tahu di soal itu totalnya dari komposisi 2 objek gitu kan ya, maka kalau ditanya salah satu objeknya atau variabelnya, kita bisa langsung pakai cara seperti ini. Kan sini butuh perak ya. Perak di sini diwakilin angka berapa? 1 kan? Oke. 1 dibagi dengan total semuanya. Kita jumlahkan per 11. Lalu kita kalikan dengan hasilnya, yaitu butuh 99 kg. Oke, kalau kita coret 99 dibagi dengan 11 berapa? 9 kg. Jadi yang perak dibutuhkan di sini adalah 9 kg. Seperti itu teman-teman, jawabannya B ya. Nomor 67, Kartomarmo mendapat upah Rp16.000 per jam untuk berperang dari jam 08.00 hingga jam 16.00. Jika perang berlanjut setelah jam 16.00, upah Kartomarmo dinaikkan 50% per jam tambahan. Tadi malam ia membawa Rp160.000. Berarti Kartomarmo selesai perang pada jam berapa? Nah, oke. Kita hitung dulu teman-teman, selisih waktunya ya. Dari jam 8 hingga jam 16.00 itu ada berapa? Ada 8 jam, gitu kan ya. Ya, 16 dikurangin 08.00. Nah, selanjutnya kita hitung upah realnya. Dia kan bilangnya seperti ini ya.
mendapat upah Rp16.000 per jam. Berarti kita hitung 16.000 kita kalikan dengan 8. Hasilnya yaitu Rp128.000. Nah, ini adalah upah realnya. Selanjutnya, di sini di soal disebutkan bahwa Kartomarmo itu pulang bawa 160.000. Berarti kita hitung upah lembur itu diperoleh dari 160.000 kita kurangin dengan 128.000 gitu. Jadi jawabannya berapa? Tersisa 32.000. Nah, inilah dia upah lemburnya. Ya, kita gunakan untuk mencari waktu selesai si Kartomarmo perang. Jadi 32.000 ini kita bagi, ya, kita pecah. Yang pertama itu kan 1 jam pertama, ya, untuk lemburnya itu dinaikkan dengan 50% per jam tambahan dari 16.000 dong pastinya ya. Oke, kita hitung kalau dinaikkan berarti 150% gitu kan. Kita kalikan dengan 16.000. Hasilnya berapa nih? Ini coret 150 dikalikan dengan 16 itu ada 24.000. Nah, ini kita kurangkan dengan yang atas nih. Ya. Sisa berapa? Sisa 8.000. Betul. Nah, sekarang kita cek 8.000 ini tuh berapa sih? Berapa jam gitu kan, atau berapa menit? Oh ya, sebelumnya ini 24.000 ini adalah 1 jam pertama ya. Oke. Jadi gimana untuk mengetahui 8.000 ini berapa sih waktunya? Ya, kita bikin 8.000 per 24.000 ya. Kita kalikan dengan 60 menit, ya kan? Kan 1 jam 60 menit. Oke. Coret-coret 8 sama 24 sama-sama dibagi 8, 1 per 3. 3 sama 60 sama-sama dibagi 3 yaitu jadi sisa 20. Oh, ini adalah 20 menit. Jadi kalau kita total 1 jam 20 menit gitu. Nah, kita jumlahkan aja dengan waktu terakhirnya yaitu 16.00. Jadi 16.00 kita tambahkan dengan 1 jam 20 menit. Jadi berapa tuh? 17.20. Betul. Jadi jawabannya yang C. Nomor 68, sebuah truk mampu memuat 1,5 ton barang. Truk tersebut mengangkut batu yang berat setiap batunya adalah 500 gram. Berapa banyaknya batu yang dapat dimuat jika sopir dan kernet beratnya 95 kg dan 70 kg? Oke, teman-teman kita hitung dulu ya, berapa sih berat total dari si supir dan kernet. Jadi ini langsung kita totalin aja. 95 ditambah dengan 70 itu ada 165 kg. Nah, selanjutnya kan sebuah truk mampu memuat 1,5 ton barang. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam bentuk kilogram ya. Kita kalikan dengan 1000, betul? Ya, karena kan 1 ton itu ada 1000 kilogram ya. Jadi hasilnya adalah 1500 kg. Selanjutnya kita kurangin dengan 165 ya. 165 kg. Kita kurangin, hasilnya adalah 1335. Dan karena yang ditanya adalah berapa banyak batu, ya kan, yang dapat diangkut dan setiap batunya itu beratnya 500 gram. Nah, ini 500 langsung aja kita bagi dengan 1000 ya, karena kita ubah ke kilogram juga. Jadi 0,5 kilogram atau sama dengan berapa? Setengah kilogram ya. Jadi caranya adalah 1335 dibagi dengan setengah. Nah, langsung kita kalikan aja ya. Kan dibagi pecahan ya, jadi 2/1. Jadi jawabannya adalah 2670 ya. Jawabannya yang B. Nomor 69, gajah Esti Tama berjalan 5/8 km setiap 5 menit. Jika demikian, kecepatan rata-rata gajah Esti Tama adalah berapa? Oke, di sini kan materinya kecepatan, jarak, dan waktu udah jelas banget ya teman-teman ya. Ditanya adalah kecepatan rata-rata, berarti V-nya. V rumusnya apa? S per T, gitu kan ya. Nah, jaraknya itu 5/8. Waktunya berapa? 5 menit. Karena di sini satuannya jam, ya, jam semua nih ya. Kita ubah aja ke dalam bentuk jam juga. Jadi berapa? 5/60 menit. Oke, kita tulis di sini. Oke, karena ada pecahan dibagi dengan pecahan, langsung aja kita kalikan. 60 dibagi dengan 5. Ini coret, tinggal 60 dibagi 8. 60 dibagi 8 berapa sih teman-teman? Tadi mau disederhanakan dulu juga boleh, biar nggak bingung ya. Sama-sama dibagi dengan berapa nih kira-kira? Bagi dengan 4 aja ya. Jadi atasnya 15, di bawahnya adalah 2. 15 bagi 2 berapa? 7,5 km per jam. Nah, jadi jawabannya yang C. Oke, nomor 70 yang terakhir ya. Jagal Abilawa memiliki 450 liter pupuk cair yang mengandung 10% urin kuda. Jagal Abilawa maunya setiap hektar itu tersirami dengan kadar 0,75 liter urin kuda.
Dengan demikian, jumlah pupuk cair miliknya dapat untuk menyirami berapa hektar. Nah, teman-teman di nomor 70 ini harus ada pemahaman juga ya, dari setiap kalimatnya juga nih biar nggak salah ya. Jadi gini, dari 450 liter pupuk cair itu mengandung 10% urin kuda. Berarti urin kudanya ada berapa nih? Urin kuda, nih aku tulis dulu ya. Itu diperoleh dari 450 kalikan dengan 10% alias 10 per 100. Ini nolnya ada 2, langsung coret dengan 145 kali 1, 45. Jadi urin kudanya itu dalam 450 liter itu ada 45 liter. Nah selanjutnya di sini kan dibilang setiap hektar tersirami dengan kadar 0,75. Kalau setiap hektar kan berarti kan 1 hektar ya. 1 hektar itu disiram oleh 0,75 liter. Sedangkan Jagal Abilawa itu punya 45 liter urin kuda. Nah, pemahamannya adalah berapa banyak yang dapat disirami oleh 45 liter. Seperti itu teman-teman ya. Berarti langsung aja kalikan silang ya. 0,75 X sama dengan 45 kali 1, 45. Maka X-nya adalah 45 dibagi dengan 0,75 kan. Nah, 0,75 ini biar gampang kita ubah ke pecahan aja. Jadi 3 per 4. Betul, kita bagi dengan 3 per 4. Maka karena pembaginya pecahan, maka langsung kita kalikan aja ya, 4 per 3. 45 dibagi 3 itu 15. 15 kali 4 adalah 60. Jadi yang dapat disirami dengan 45 liter urin kuda yaitu 60 hektar. Jawabannya yang A. Oke, selesai sudah pembahasan soal TPA untuk program Diploma 4 tugas belajar. Jika video ini dirasa bermanfaat, teman-teman bisa beri like dan juga bantu share ya. Dan sampai bertemu di video pembahasan soal lainnya. Dadah!